Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Amri. Saya dari kelas 3B, Prodi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pengauditan 1. Yang akan saya bahas di sini pertama ada sejarah singkat audit, yang kedua ada definisi auditing, dan yang ketiga tipe atau klasifikasi audit. Yang pertama yang kita akan bahas adalah sejarah singkat dari perkembangan audit. Pengauditan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Menurut Montgomery, tujuan auditing dahulu kala adalah 1. Untuk menemukan kecurangan, yang kedua untuk menemukan dan mencegah error. Awal audit terhadap perusahaan tahun 1080-an terkait perundangan Inggris selama revolusi industri. Selanjutnya sejak tahun 1940 sampai sekarang, tujuan auditing adalah meyakinkan kelayakan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai tujuan utama, dan yang kedua menemukan dan mencegah kecurangan atau kesalahan sebagai tujuan sampingan. Selanjutnya, apa itu audit? Audit adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai aksi-aksi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara aksi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Dari definisi tersebut dapat diuraikan menjadi 7 unsur yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu yang pertama proses yang sistematis. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga, asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Yang keempat, menentukan tingkat kesesuaian. Yang kelima, kriteria yang ditentukan. Yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Dan yang ketujuh, para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya adalah tipe atau klasifikasi audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan atau financial audit. Financial audit adalah audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua ada audit kepatuhan atau compliance audit. Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Yang ketiga ada audit operasional. Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas maupun penghematan operasional. Tujuan audit operasional adalah menilai prestasi, mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan, dan yang ketiga membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan dan tindakan lebih lanjut. Kemudian bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, audit dapat juga diklasifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama auditing eksternal, yang kedua auditing internal, yang ketiga auditing sektor publik. Yang pertama audit eksternal. Auditing eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi yang untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Yang kedua auditing internal. Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi, biasanya yang bekerja di perusahaan. Yang ketiga ada auditing sektor publik. Audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pusat maupun pemerintah. Selanjutnya, auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi untuk entitas individual pada umumnya diklasifikasi menjadi 3, yaitu auditor internal, auditor pemerintah,
dan auditor independen. Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Yang kedua, auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di institusi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintah. Dan yang ketiga, auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.